Ibu-ibu wal hadirat jamaah majelis salim hadanallah. Itulah lugat atau terjemah Sundanya. Sekarang Indonesia atau Melayunya dan insya Allah penjelasannya. Yang jelas masih tentang maksiat badan. Nah, di antaranya sebagaimana tadi dikatakan watarwi'ul muslimina, dan menakut-nakuti muslimin, orang-orang Islam. Jadi maksiat badan khususnya ya, karena haram yang namanya nakut-nakutin, atau zaman sekarang mah ngeprank gitu ya, apalagi neror gitu. Walaupun hanya bercanda istilahnya. Inilah benar-benar dalam Islam mah perasaan juga harus benar-benar dijaga gitu. Jadi sekali lagi, walaupun dia nggak sampai mukul, apalagi ngebunuh, hanya sebatas nakut-nakutin, hanya sebatas ngeprank ataupun neror ya, itu tetap diharamkan. Nah, makanya termasuk maksiat badan, naudzubillah min dzalik. Nah, ini dasarnya ya. Dalam hadis muttafaqun alaih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yushiru ahadukum ila akhi bisalahi atau bisilahi, dan seterusnya. Terjemahannya nih, tidak boleh, enggak halal berarti haram, salah seorang dari kalian mengacungkan senjata kepada saudaranya, walaupun ngelaga-laga doang itu. Ya seperti gue bacok loh, gue tembak loh, gitu Pak ya. Begitu tuh. Karena apa? Karena dia tidak tahu, bisa jadi setan menghempaskannya dari tangannya hingga dia jatuh ke dalam jurang neraka. Jadi takutnya mah lelagaan. Tapi karena di situ setan ya, jadi bebeneran. Akhirnya yang tadi mah tujuannya ngelaga-laga doang, mau ngebacok ya, jadi beneran. Yang tadinya mah ngelaga-laga doang mau nembak, jadi beneran. Makanya zaman dulu mah suka ada tuh, kalau orang itu nggak boleh sembarangan, istilahnya ngacung-ngacungin pisau atau golok ya, takut kesetanan gitu tuh zaman dulu mah ya. Itu. Jadi ini sekali lagi, walaupun nggak beneran, hanya ngelaga-laga, itu tetap hukumnya haram, makanya termasuk maksiat badan. Di dalam hadis yang lain nih, ini riwayat Imam Muslim ya. Ya, Rasulullah SAW bersabda, man asyara ilahi bihadidatin, dan seterusnya. Terjemahannya, siapa orang yang mengarahkan atau mengacungkan senjata ke saudaranya, kayak tadi itu ya, apakah pisau, golok, pedang, tombak, panah, atau senjata, sungguh malaikat akan mengutuknya. Malaikat ngutuk, jumpain, hingga ia menyudahinya. Artinya dia berhenti, nggak ngulangin lagi ya. Nah itu, walaupun istilahnya itu saudara satu ayah dan satu ibu sekandung lah, itu nggak boleh tetap. Kan kesannya kalau memang amu saudara mah piraku dia sampai bebeneran gitu ya. Itu tetap karena dasarnya yang namanya itu tadi nakut-nakutin,
framing ataupun teror itu nggak boleh gitu kita ya, gitu. Makanya hati-hati ya. Kemudian nih dalam hadis riwayat Imam Tabrani juga biar lebih mantap ya. Jadi nanti kita nggak sembarangan. Akibat-akibat dari yang namanya nakut-nakutin orang, framing ataupun neror ya. Rasulullah bersabda, man aqopa mu'minan bi ghairi haqqin, dan seterusnya. Siapa orang atau siapapun yang menakut-nakuti, ya di sini mah lebih jelas lagi ya. Tadi bukan aja nakut-nakutin, bukan aja framing, bukan aja istilahnya teror, tapi benar-benar intimidasi. Ya, orang yang beriman tanpa hak nih, padahal mau orang nggak salah nggak apa, ini mah karena mentang-mentang dia punya kekuasaan itu ya, ntar kalau ditakut-takutin ntar dia jadi nurut gitu ya. Nah maka Allah berhak untuk tidak menjamin keamanan bagian di hari ketakutan di hari kiamat nanti. Jadi nanti pokoknya mah dia nih bakal di hari kiamat juga bakal ditakut-takutin nanti, ya. Bakal ditakut-takutin, dan di akhirat mah nanti tentunya ditakut-takutin dengan neraka, bahkan bisa jadi bukti itu menjadi penghuni neraka ya. Nah satu hadis lagi, ini riwayat Imam Abi Dzar dan Imam Tabrani. Rasulullah bersabda, la taraumul muslimah, yang terjemahannya lah pokoknya langsung aja. Janganlah kalian menakut-nakuti atau intimidasi seorang muslim, karena tindakan menakut-nakuti seorang muslim adalah sebuah kezoliman tuh. Jadi walaupun istilahnya enggak bebenaran, dengan udah nakut-nakutin tadi itu udah jadi yang namanya kezoliman. Nauzubillah min dzalik. Nah itu ya. Jadi baik, jangan karena dia merasa kuasa itu dengan mudah, dengan gampang dia nakut-nakutin orang gitu ya. Kan sekarang kan kadang-kadang kalau karena punya jabatan ya, semaunya itu. Nah kemudian waqt toriki, dan memutuskan jalan. Kalau arti mak kotu torik itu, kotu kan mutus, torik jalan. Kalau torek nah pokoknya intinya begal. Itu sama tuh ya, haram hukumnya, makanya termasuk maksiat badan. Nah ini tentunya konsekuensinya nih kalau menurut syariat Islam ya, menurut agama nih, sebagaimana tadi di sini juga dikatakan wa yuhadu, dan dia itu nanti dihukum bihasabi jinayatihi, dengan ukuran kejahatannya tersebut. Maksudnya gimana? Imma bitazirin, baik itu dengan cara ditajir, au biqotiyadin, ataupun dengan dipotong tangannya, warijlin, dan kakinya, bihilapin, dengan jungsang, au biqotlin, ataupun dengan dibunuh, wasolbin, dan dipancung. Dipancung dari apa sih? Kalau dipancung mau dipenggal ya? Disalib, bukan dipancung, disalib. Tuh jadi nih hukuman yang dibagi begal nih ya, itu tergantung, sebab nih begal kebagi beberapa nih. Ya pokoknya yang namanya orang suka motong di jalan itu begal ya. Ada yang sebatas nakut-nakutin, ada yang hanya ngambil harta, ada yang memang cuma ngebunuh, nggak ngambil harta, nggak. Masa sih? Ntar ya dijelasin ininya. Ada yang keempatnya ya ngambil harta, ya ngebunuh. Ini hukumannya beda-beda nih. Kalau dia hanya nakut-nakutin nih ya,
nggak ngambil harta, nggak ngebunuh ya, hanya nakut-nakutin. Nah itu hukumannya ditajir. Tajir itu ini bagaimana kebijakan pemerintah ya. Apakah mau dipenjara ataupun memang kalau kena dia diiring di masyarakat nih biar tahu tuh nih yang suka nakutin orang di jalan nih, begal gitu ya. Itu supaya dia nggak lagi-lagi gitu ya. Itu kalau hanya dia apa? Nakut-nakutin ya. Sekarang kan banyak begal ya. Belum lama tuh di sono ya, apalagi yang sepi-sepi walaupun kayaknya sekarang baru udah banyak tempat ramai tetap aja ya. Iya. Nah, yang kedua nih. Dia hanya ngambil harta. Enggak nyampe ngebunuh mah ya, sebab kata dia kalau ngebunuh mantar resikonya dibunuh lagi. Tahu di sini. Ya memang tujuannya dia buat ngerampok doang untuk ngambil hartanya. Nah ini kalau memang udah senisab seukuran mencuri ya. Mencuri itu berapa? 1/4 dinar. Itu kurang lebih kalau sekarang mah sekitar 1 dinar lebih lah. 1 dinar 1/4 dinar ya. 1/4 dinar itu hampir 1 gram lebih. Berapa duit sekarang? Emas sekarang berapa duit? 2 juta lebih ya. Kan 1 dinar itu kurang lebih 4 gram seperempat. Kalau dibagi 4 berapa tuh? 1 dinar 4 gram seperempat. Jadi kalau 4 mah ketahuan tuh ya, 1 dinarnya 1 seperempatnya berarti 1 gram. Tinggal yang itu tuh pokoknya mah 1 gram emas lebih. Kalau sekarang emas itu harganya 2 juta lebih. Nah kalau dia mencurinya udah senilai 2 juta lebih, nah itu wajib dipotong tangannya sama kakinya sekaligus. Kalau mencuri kan satu-satu ya. Ini kalau mencuri mah pertama tangan kanan. Kedua kaki kiri ya. Kalau mencuri lagi tangan kiri. Kalau mencuri lagi kaki kanan. Kalau yang namanya begal mah nih ketika dia mencuri udah seukuran nilai tadi mencuri ya. 1 gram emas lebih gitu, 1 gram emas lebih. Bagaimana sih ngomongnya? Begitu ya. Ini mah dipotongnya sekaligus. Ya tangan, ya kaki nyungsang. Jadi tangan kanan, kaki kiri. Tujuannya apa? Supaya dia sadar dan kemampuannya kurang kan. Yang tadinya dia gagah, di jalan sama dia setiap orang yang lewat, sama dia dirampok, diambil hartanya, kabur gitu ya. Nah kan kalau dia istilahnya tangannya sebelah, kakinya sebelah kan dia rada terbatas ya. Ya mudah-mudahan dia sadar taubat gitu. Gitu. Nah itu kalau mencapai 1 gram lebih ya emas ya. Bagaimana kalau ya nilainya paling juga itu mau kurang 1 juta. Itu maksudnya tadi yang kategori ditajir tuh ya. Artinya enggak kudu dipotong. Cukup dikasih pelajaran di penjara ataupun diiring gitu ya. Nah bagaimana kalau padahal mah udah dipotong apanya tuh? Tangannya kakinya sekaligus. Masih juga ngebegal. Idih. Kabongan jas ini ya. Nah itu mah nantinya dipotong lagi. Tangan kiri dan kaki kanan. Ya, kan habis tuh ya. Iya. Piraku dia udah nggak ada tangan ada duanya, maka keduanya masih juga gitu ya. Tapi jelas itu kalau begitu kan di dalam syariat mah kan ntar dia nggak bisa usaha, nanti dijamin pemerintah kayak begitu tuh. Kayak sekarang makan orang mencuri ngebegal masuk penjara, di penjara kudu diimparin, nggak hak itu sebenarnya mah.
Terus dia masuk penjara, bukannya taubat, malah belajar sama seniornya ya. Iya. Apalagi seniornya suka mana-mana. Kamu itu ketangkap masuk penjara karena apa? Maling kambing. Ya, cemen amat, maling kambing aja udah ketangkap. Saya mau maling kebo, belajar kudunya. Gitu kan ya? Tuh. Nah, itu kalau mencurinya tadi ya, yang ngebegalnya berulang kali. Nah, sekarang bagian yang ketiga nih, bagaimana nih? Kalau dia ini mah mungkin karena dendam, ini dendam ya. Enggak ngambil harta, enggak. Cuma ngebunuh doang. Ya mungkin emang istilahnya kayak dendam ya. Kapan katanya gitu? Di jalan ya, atau di depan sepi. Pokoknya mah saya bunuh, bener. Jadi enggak ngambil harta ini mah. Padahal mah kalau dia bawa motor mah motornya utuh. Suka ada kan gitu ya. Ya hartanya utuh. Cuma ngebunuh. Nah ini bagaimana? Nah ini mah hukumnya dibunuh. Tuh ya. Tamat udah dibunuh mah. Enggak kudu dipotong-potong lagi. Udah beres. Nah itu kan udah 3 tuh. Hanya nakut-nakutin, hanya ngambil harta, hanya ngebunuh. Nah sekarang bagaimana nih kalau banyak kadang-kadang karena rampok karena yang dibegal ngelawan ya, itu akhirnya dibunuh kan? Tuh. Jadi ceritanya ia ngambil harta, ya ngebunuh. Nah ini mah konsekuensi hukumnya tadi tuh 2, 1 dibunuh, keduanya disalib. Tuh, jadi setelah dibunuh ya mayitnya itu disalib. Tujuannya apa? Supaya jadi pelajaran ke yang lainnya nih. Kan kalau dia udah mati kan ya, kan udah dibunuh kan. Bahkan itu sekarang disalib tujuannya supaya yang lainnya nih ya, yang bisa jadi pelajaran. Artinya jangan coba-coba yang namanya ngebegal harta apalagi sampai ngebunuh. Tuh hukumnya kayak begitu. Nah itu kalau syariat Islam ya, insya Allah kalau ditegakkan begitu tuh ya, orang nggak bakal sembarangan istilahnya ngebegal gitu ya, ngerampok, ya bahkan mencuri gitu ya. Nah itu. Nah kemudian wa minha, dan termasuk maksiat badan adamul wafa'i, tidak memenuhi bin najar. Tuh. Termasuk maksiat badan lah gitu ya. Karena haram hukumnya. Karena yang namanya najar itu wajib dipenuhi ya. Itu nah sebagaimana sabda Nabi ya. Wa man najara ayuti Allah fal yutihu wa man najara ayasihi pala yasihu. Jadi siapa orang yang najar untuk taat kepada Allah, maka itu harus dipenuhi, harus diturutin ya, harus dijalanin. Tapi kalau najarnya itu kepada maksiat, itu harus tinggalkan ya, harus jangan dijalanin gitu. Nah emang pertanyaan najar itu apa sih nih? Najar itu sebenarnya janji ya. Jadi ada sumpah, ada janji. Tapi ini janjinya ini biasanya dilibatkan dengan yang namanya ibadah. Kan kalau sumpah mah untuk pembelaan ya, seperti dituduh nih berbuat jelek karena membela diri, demi Allah saya enggak melakukan. Sumpah tuh. Kalau najar begini nih, itu berjanji untuk mengerjakan sesuatu baik yang sunnah ataupun yang mubah ya, dan diucapin walaupun sendiri istilahnya. Contoh, pokoknya dia ya lagi sendiri, apalagi disaksikan sama orang mah, saya Senin besok atau hari Kamis mau puasa. Kan puasa Senin Kamis dasarnya sunnah ya. Nah kalau dinajarin tuh itu jadi wajib.
Emang pahalanya gede. Anturan 1 jadi 70. Kalau dinajarin mah gede gitu ya. Tapi akibatnya kalau nggak dikerjain, karena itu udah jadi wajib, bagaimana tadi kudu ditaatin, kudu dikerjain, itu kalau nggak dikerjain udah dosa. Kan kalau puasa Senin Kamis dasarnya karena sunnah, dikerjain aja dapat pahala, enggak juga kan? Tetap aja, walaupun ada salah juga. Pokoknya mah yang jelasnya kalau ngomong dari sebelum harinya gitu ya, itu udah najar. Walaupun nggak ada kata-kata najar. Tuh, kecuali kalau di hati doang ngeretak. Pengen puasa Senin Kamis di hati. Nah, itu mah bahasanya azam. Enggak, itu mah. Enggak ada konsekuensinya. Nah, bagus ya. Nah, sebagaimana tadi di hadis juga disinggung ya. Jadi jadi bagaimana kalau najara maksiat? Tadi kan udah disinggung ya. Manajaro ayasihu palayasihu ya. Jadi siapa orang yang najar kepada kemaksiatan itu mah kudu dimaksiatin, kudu ditinggalin, jangan dikerjain. Ya seperti umpamanya kadang-kadang ada orang ya. Kalau umpamanya anak saya ini ada jodoh, ntar hajatnya mau nanggap dangdut 3 hari 3 malam. Abe. Nah itu mah jangan ya. Jangan. Nah tapi tuh konsekuensinya tetap mau yang wajib, mau yaitu yang bagus, mau yang jelek nih ya. Itu ada 2 pilihan. Kalau yang bagus mah itu mah 2 pilihannya, kalau yang jelek mah 1 pilihan aja. Jadi kalau yang bagus mah tadi itu, kalau memang seperti puasa Kamis, kalau memang dia mau dipakai puasa udah gugur. Bagaimana kalau umpamanya dia nggak dikerjain puasa ya? Nah karena itu sudah melanggar ketentuan ya, artinya dia kena sanksi. Nah apa sanksinya nih? Sanksinya ya, dia itu kudu pertama kafaratnya ya, dia ngasih makan 10 orang miskin. Tuh. Kedua, memberi pakaian 10 orang miskin. Dan yang ketiganya membebaskan budak. Nggak ada sekarang budak mah, paling tadi tuh ya. Ngasih makan 10 orang miskin dan ngasih pakaian 10 orang miskin. Nah itu jadi kalau memang nggak mau dikerjain tuh tadi puasanya, hukuman itu tuh kalau nggak dipenuhin. Nah adapun kalau yang kejelekan seperti tadi tuh maksiat ya, itu mah udah jangan dikerjain tapi tetap bayar. Bayar tuh ya. Bayar apa tadi? Itu tuh yang ngasih makan 10 orang miskin, ngasih pakaian 10 orang miskin, atau membebaskan budak. Tuh. Lah katanya saya mah enggak opera itu mau di jalan atau dosa gitu ya, karena kemaksiatan tadi jangan ditaatin, jangan diturutin ya. Nah itu masalah keterangan hukuman bagi orang yang najar yang enggak dipenuhin, yang enggak dijalanin gitu ya. Ya padahal udah najar dia. Itu adanya keterangannya nanti dilihat di surat Al-Maidah kalau nggak salah ya. Di surat Al-Maidah ayat 89 kalau nggak salah. Keterangan ya lebih lengkap. Itu sama dengan kifarah sumpah. Kalau kifarah sumpah tadi kan kembali nih ya. Dia dituduh nih. Padahal mah dia nggak ngerjain. Untuk pembelaan diri kan saksi nggak ada gitu ya. Yang istilahnya ngebela dia nih. Jalan satu-satunya kan sumpah. Dia bilang gini, demi Allah saya nggak ngerjain. Tuh, kalau memang dia benar, itu udah nggak ada apa-apa. Tapi kalau memang itu salah, sebenarnya mah dia itu ngerjain ya. Tapi karena nggak bela diri, nah itu dia dengan cara sumpah. Nah itu nanti konsekuensinya dia nggak bisa memenuhi puasa 3 hari berturut-turut. Dan kalau memang nggak bisa puasa 3 hari, tadi tuh yang 10 yang ngasih makan 10 orang miskin, ngasih pakan 10 orang miskin, dan juga membebaskan budak gitu ya.
Nah makanya nih najar ini memang sebenarnya mah kalau dinajarin segala-galanya cepat kobul, cepat terpenuhi ya, karena kita udah diikat, sudah disandarkan kepada Allah, dan insya Allah pahalanya itu jadi gede. Tapi kalau nggak dikerjainnya karena udah jadi wajib, itu jadi dosa tuh, itu ya. Makanya hati-hati, tapi ini harus bisa dibedakan tadi ya, mana azam, mana najar, mana niat, mana sumpah nih ya. Nih perhatikan nih supaya bisa beda nih. Kalau azam di hati, gretak saya pengen puasa Senin Kemis, nggak ada konsekuensinya, nggak ada hukum. Di hati ya, di hati doang. Dan belum terjadi. Kayak besok mau ke pasar, belum terjadi kan ya? Besok. Nah kalau najar mah diomongin. Saya mau puasa Senin Kemis. Nah waktu ngomong itu belum hari Senin Kemis ya. Nah itu karena udah diomongin jadi najar. Terus kalau niat di hati ya seperti niat sholat. Saya sholat padu zuhur 4 rakaat itu di hati ya, dan sifatnya spontan. Jadi tuh kalau najar mah nggak spontan, kalau ajam mah nggak spontan dan di hati sama niat ya. Cuma bedanya kalau niat mah nggak spontan gitu ya. Nah kemudian kalau najar mah sama ajam tuh, artinya nggak spontan gitu ya ke depan, tapi diucapin. Sedangkan kalau janji tadi itu mah dalam rangka pembelaan diri gitu ya. Nah itu tadi kalau memang dia benar, insya Allah itu nggak ada konsekuensinya. Tapi kalau umpamanya salah, dia tadi kudu puasa 3 hari ya, dan tadi memberi makan 10 orang miskin, memberi pakaian 10 orang miskin, dan membebaskan budak gitu ya. Nah untuk dalilnya tentang najar ya, ditulis saja, nanti dilihat di terjemahannya di Quran. 1 surat Haji, surat Al-Hajj ya, ayat 29. Dan yang keduanya surat Al-Insan ayat 7. Kalau nggak begini-begini kan malas ngeliat Al-Quran ya. Jadi ini mah kalau dicari ini Al-Quran dibuat, udah jelas kepalanya ya. Makanya yang punya Quran ntar dilihat tuh, dibuktikan gitu ya. Apalagi ada terjemahannya lebih ngebantu. Sekali lagi, surat yang pertama surat Al-Hajj ayat 29. Dan yang keduanya surat Al-Insan ayat 7 ya. Ya. Nah itulah kurang lebih ya. Tentang kenapa? Al-Insan ayat 7. Surat Al-Hajj ayat berapa tadi? 28. Iya, ayat 29 ya. Gitu. Ya mungkin cukup ya, mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf dan maklum. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.